Waduh, gawat. Intan dan suaminya kabur dari penjara. Waduh, pengawal kita dilumpuhkan. Ayo, kita lapor sama raja. Ayo. Ayo. Semoga bayi dalam kandungannya sehat. Amin. Setelah kelahiran Putri Dinesa, Ratu kan selalu keguguran. Dan alhamdulillah, sekarang sudah mendekati harinya dan sudah melewati 9 bulan. Sehat, Mbak kan lagi hamil. Yowes, tapi satu suap aja ya. Iya, nih. Istriku! Jangan makan makanan itu. Ada apa, Kanda? Makanan itu telah ditaruh ramuan sihir agar merusak janin yang ada dalam kandunganmu. Apa? Aku telah menyelidiki semuanya. Adikmu dan suaminya ini telah menaruh racun ke dalam makanan sehingga semua kehamilanmu tidak pernah berhasil. Aduh, Adik Intan, tega sekali kamu melakukan ini. Kamu pikir aku dan suamiku rela kamu punya anak terus jadi putra mahkota? Gitu? Harusnya anak aku yang kelak jadi raja. Pengawal, tangkap 2 orang ini. Masukkan ke dalam penjara. Siapa duga? Ayo. Walau kami di penjara, tapi kami sudah puas telah merusak calon anak ini. Kanda, bagaimana ini? Tadi aku sudah makan 1 suap makanan dari adikku. Apakah kita akan kehilangan anak lagi? Betapa? Bagaimana ini? Maaf, Baginda. Tapi sihir yang dimasukkan ke dalam makanan itu sangat kuat. Kanda, lakukan sesuatu. Apa kita tidak bisa memanggil tabib agar bisa menyelamatkan putraku? Makanan dan minuman yang diberikan adik permaisuri telah membuat janin yang berada dalam kandungan permaisuri tidak akan bisa berkembang. Sehingga seperti kandungan sebelumnya tidak bisa diselamatkan, Baginda. Tapi kan permaisuri baru makan sesuap. Iya benar. Memang benar. Tapi sebenarnya sejak awal permaisuri sakit, itu karena ulah adik permaisuri dan suaminya. Mereka membayar orang untuk mengirimkan sihir jarak jauh. Menurut penglihatan hamba, bayi ini masih bisa selamat. Namun nanti akan lahir dalam keadaan fisik yang kurang sempurna. Apapun yang terjadi sama anakku nanti, aku akan tetap menyayanginya sepenuh hati. Hamba percaya itu, Permaisuri. Tapi Apa, Betapa? Tapi apa? sihir yang mengikat anak paduka nanti tidak akan bisa lepas jika ia tinggal berdua di dalam istana. Hamba menyarankan agar nanti anak paduka dititipkan kepada saudara hamba saja, Nyai Randa dan suaminya di kampung, demi keselamatan dan keberlangsungannya kerajaan ini, Paduka. Buang muka, colong kucing ntar. Panas kopinya nih. Iki, ya itu makanannya. Enak kan? Itu bukan kopi. Apa? Oli samping. Makanan dari mana nih? Dapat dari orang ajatan. Aku ambil aja. Ajatannya udah berapa lama? 4 bulan. Udah basi dong ini. Oh, enak dong, cobain. Kerasa jamurnya? Kerasa? Kang Mas, aku mau cerita deh. Ya wes cerita aja. Tapi yang bener, pasang kupingmu. Emang kamu mau cerita apa sih? Aku tadi malam tuh mimpi indah, Bang. Mimpi India? Kamu diajak jalan-jalan ke pantai Parangtritis? Kang Mas, tadi malam itu aku mimpi kejatuhan bulan. Hah? Mimpi kejatuhan bulan? Bulannya enggak apa-apa nimpa kamu? Aku dong.
bulannya. Kalau kata orang-orang, kalau kita mimpi kejatuhan bulan, kita bisa dapat keberuntungan, Kang Mas. Kamu ini udah beruntung dapetin aku yang ganteng begini loh. Kalau hal itu kan emang di dunia ini udah dipasang-pasangkan kayak gini. Bahagia sama sedih itu udah satu paket ya. Anugerah sama musibah itu beda tipis. Kayak kita berdua nih. Kang Mas dapetin aku anugerah, aku dapetin Kang Mas musibah. Jadi kamu ini nyesel nikah sama aku yang ganteng? Nyesel lah. Nyesel kenapa? Nyesel kenapa nggak dari dulu kenalnya? Kenapa baru 3 tahun ini? Asik. Kang Mas, tapi aku masih berharap mimpi aku tuh kejadian. Aku pengen banget dapat keberuntungan anugerah seorang anak. Ya wes, kita berdoa, berikhtiar. Siapa tahu kita nanti dapat anak. Kalau nggak dapat juga, kita angkat anak aja. Anak apa? Anak Koda atau anak Krakatau. Gemes banget apa enggak? Pengawal, bukan pintu. Waduh, gawat. Intan dan suaminya kabur dari penjara. Waduh, pengawal kita dilumpuhkan. Ayo, kita lapor sama raja. Ayo. Semoga bayi dalam kandungannya sehat. Amin. Setelah kelahiran Putri Dinesa, Ratu kan selalu keguguran. Dan alhamdulillah, sekarang sudah mendekati harinya dan sudah melewati 9 bulan. Raja Ratu! Raja Ratu! Raja Ratu! Raja Ratu, ada apa ini? Alah, kebalik. Aku yang harus tanya, ada apa? Uang saja mencerita. Napas dan sasak, uang saja lah. Ambo kalau menceritakan tidak sanggup. Kalau nggak sanggup, kenapa mau masuk dalam adegan Niko? Ini bukan cerita Padang. Ini bukan maling kundang. Ini Joko Kendil. Hah? Ada apa sih? Jadi gini, adiknya Ratu, Nyi Intan dan suaminya gugur dari penjara. Kabur. Hah? Kabur? Hah? Emang pengawal gak ada yang mencegahnya apa? Semuanya sudah dilumpuhkan, Raja. Waduh, berarti kita harus beri kursi roda. Bukan lumpuh itu maksudnya. Lumpuh itu maksudnya sudah dikalahkan. Hah? Aduh, mereka kabur. Aduh, ayo kita lihat kondisinya mereka. Aduh, Kanda, kayaknya nih waktunya aku melahirkan deh. Aduh, Ratu, tarik napas dalam-dalam, keluar pelan-pelan. Iya, iya. Aduh, bawa. Cepat tuh. Kanda, alhamdulillah anak kita terlahir dengan selamat. Iya, walaupun fisiknya tidak sempurna, tapi aku bersyukur akhirnya kita memiliki putra mahkota. Benar, Kanda. Ini adalah anugerah yang telah kita tunggu sekian lama.
Tapi anak kita namakan siapa ya? Bagaimana kalau kita namakan saja Joko Kendil? Kendil? Kanda ingin menghina sendiri dengan menyamakan kendil di dapur? Tidak, Dinda. Joko Kendil itu artinya pemuda yang sukses. Kendil itu artinya priuk. Aku ingin anak kita kelak menjadi orang yang berhasil dan dapat menampung rezeki seperti priuk yang menjadi wadah nasi. Baiklah, kalau gitu aku setuju nama itu. Tapi Dinda, Petapa Sakti itu bilang semakin cepat kita menitipkan anak kita kepada Nyi Rondo dan suaminya, semakin besar kemungkinan sihirnya akan hilang. Apa tidak ada jalan lain, Kanda? Itu satu-satunya jalan. Maaf Ratu, para pengawal sudah menunggu sangat lama. Sebenarnya aku belum rela melepaskan anakku. Tidak ada orang tua manapun yang mau berpisah dari bayinya, apalagi seorang ibu. Tapi demi keselamatan bayi kita, biar sihirnya terlepas. Sudahlah, berikan bayi kita kepada Dayang dan pengawal yang akan membawa mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, bayinya sudah datang. Dok. Jadi mimpiku ketiban bulan beneran jadi kenyataan. Nyi Rondo dan Mas Dava, kami diminta untuk menitipkan anak Paduka di sini. Paduka juga menitipkan 2 kantung emas untuk bekal hidup sehari-hari. Kang Mas, mimpiku terkabul. Kita punya anak. Tapi kenapa anak ini dititipin ke kami? Kenapa tidak tinggal di istana? Maaf, tadi aku udah cerita ke Rondo saat kami di sungai. Anak Paduka ini terkena sihir dan racun sejak dia masih dalam kandungan. Sehingga dia lahir dalam keadaan fisik yang kurang sempurna. Jadi demi keselamatan putra mahkota, kami menitipkan dia di sini, bukan tinggal di istana. Maksudnya gimana? Maksud Raja, identitas putra beliau dirahasiakan. Sebab bukan tidak mungkin penyihir. Wah, ada lowongan kerja dari kerajaan ini. Dicari pelatih panah untuk kerajaan. Disediakan gaji besar dan fasilitas menarik. Datang langsung while interview. Yaudah, aku mau ikut ah. Joko, emang ilmu panahmu seberapa sih? Wani-wani langsung daftar ke istana. Lagian, dengan tubuh yang seperti itu, kamu itu tidak akan diterima di istana. Bisa nggak sih kalian tuh kalau ngomong yang baik-baik aja? Kalau teman punya niat baik untuk mencoba, harusnya didukung, bukan diremehkan. Lagian di pengumuman ini tidak tertulis orang cacat sepertiku tidak boleh mengikuti ini. Aduh Joko, kamu tuh ya tidak mungkin lah Raja menulis nama kamu. Lowongan ini tuh khusus untuk orang ganteng. Kalian ini kenapa toh? Kalau pada berani ya ikut ngelamar aja. Apa pada takut ya dikalahin sama temen aku ini? Makanya jadi ngejelek-jelekin ya kan? Ya, dia emang gak usah dijelekin, emang udah jelek. Yuk, kita pulang. Waduh,
Mesra banget pegangan tangan. Yuk. Bye-bye. Makasih ya Gila. Di saat orang lain menghina aku, cuman kamu satu-satunya selain orang tua yang menyemangati aku. Gak usah dipikirin, pokoknya selama kamu berniat baik, aku pasti selalu mendukung kamu kok. Semoga kamu berhasil ya. Amin. Kalau diizinkan ibu dan bapakku, besok aku berangkat. Iya. Pak Bu Ada apa kak? Rek-rek. Slow dong, slow. Kakak mau ngelamar kerja di istana. What? Lama kerja? Kamu mau ngelamar kerja di istana? Mau ngelamar jadi apa? Aku pengen jadi pelatih pemanah. Karena ilmu yang Pak E kasih itu sudah saatnya digunakan. Boleh ya Pak E? Bu E? Loh, kok Bu E nangis? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Aku wes manut wae. Ibu bukannya nangis untuk melarang kamu pergi ke istana. Tapi apa Bu E? Tapi hari ini ulang tahun kamu kan? Ulang tahun Bu. Oh iya bener Bu. Sekarang usiamu berapa? Pas hari ini ulang tahunku yang ke-8 tahun. Joko, tepat di usiamu yang ke-8, seharusnya kamu meninggalkan rumah ini dan tinggal di rumah kamu yang sebenarnya, yaitu istana. Hah? Istana? Kamu bukan anak kandung kami. Sudah sepantasnya kamu balik ke istana menemui raja dan patuh kepada dua orang tua kandungmu. Hah? Aku pangeran? Iya, sebenarnya kamu adalah putra mahkota. Besok pagi berangkatlah ke istana. Akan Bapak bekali kamu busur ajaib. Busur ajaib? Busur ajaib itu bisa kamu gunakan ketika kamu dalam keadaan mendesak. Sebentar, Bapak ambilkan dulu. Ibu, apa aku bayi yang tertukar pas lagi di rumah sakit? Kayak di sinetron-sinetron, pangeran yang ketukar. Bukan, kamu memang benar-benar anak raja Asmawikana dan ratu permaisuri dari kerajaan Ngambar Arum. Waktu kamu di kandungan, ada yang menyihir kamu jadi seperti kendil. Dan takut penyihir itu kembali, makanya kamu dititipkan di sini. Setelah 3 tahun kamu ada di sini, kami dikaruniai anak perempuan yang itu Meme. Terimalah ini. Waktu tapa kalian sudah selesai. Kesaktian sudah kalian dapatkan. Ilmu hilang. Tenaga dalam semua sudah kalian kuasai. Sekarang saatnya membalaskan dendam kalian. Terima kasih Eyang Nagageni. Kami akan melaksanakan tujuan kami. Ingat, tumbal anak manusia harus kalian berikan setiap malam 1 suro. Baik, Eyang. Saatnya sekarang kita coba ilmu menghilang. Aku minum dulu sudah. Wah, ada daging segar. Enak aja aku dibilang daging segar. Emangnya aku sampai limosin? Kalau mau daging segar itu tunggu sebulan lagi pas lebaran haji.
Iki manusia cerewet banget sih. Belum pernah keselak sendal apa ya? Lah iki lagi keselak sendal. Kamu tuh bukan di adegan yang ini. Kamu tuh adanya di episode yang akan mendatang. Entar munculnya di episode yang lain. Wah, mau cari ribut ya kamu sama aku. Bocah, tak makan kamu ya. Wow. Wah. Aduh, Rasain kamu tuh. Waduh, ada lagi. Kenapa sih nggak ngebiarin saya jalan di hutan ini tanpa gangguan? Tadi buaya yang mau makan, sekarang macan lagi. Jangan kegeeran lo. Gue lagi diet. Macan diet? Sejak kapan ada macan diet? Lo kagak percaya, hah? Apa gue batalin aja nih diet gue? Biar lo gue jadiin cemilan. Iya. Cuman bercanda macan. Lagian, lo yang masuk ke wilayah gue. Maaf ya macan yo. Maaf yo. Ya udah sono lewat. Sebelum gue berubah pikiran. Makasih ya. Saya doain semoga dietnya berhasil. Tapi kalau enggak, ya puasa Senin Kamis saja. Dapat pahala sekalian diet. Assalamualaikum. Bude kenapa sih? Kok ngelamun aja, mikirin apa? Waalaikumsalam. Ya mikirin apa lagi kalau bukan Jaka Kendil? Aku nggak dipikirin ya? Ya dipikirin, tapi kan Meme deket sama ibu. Kalau Mas Joko kan jauh. Kita kangennya sama Mas Joko. Iya kangen bingit. Apalagi Kak Agila, pasti rindu berat. Cempah mulutnya. Aku baca loh puisi buatan kakak buat Mas Joko. Lancang ya kamu ngomongnya. Oh, Bude jangan percaya, dia emang agak-agak rumpi. Aku juga rumpi-rumpi loh. Rumpi kok bangga. Pak Joko mulai. Joko, tak kira lama 2 hari kamu udah pulang. Ternyata ngomongan Bu bener. Aku pangeran. Dan aku sudah berjumpa dengan Raja dan Ratu, orang tua kandungku. Alhamdulillah, akhirnya kamu dipertemukan sama kedua orang tuamu yang sebenarnya. Ya, Mas Joko nggak tinggal di sini lagi dong. Justru Mas Joko mau ngajak Pak Bu dan Adi Meme tinggal di istana. Hah? Ke istana? Tapi... Nggak ada tapi. Harus ikut. Karena Pak Bu dan Adi Meme itu kok keluargaku juga. Jadi aku nggak mau berpisah dari keluarga. Joko udah pulang. Agila, kamu mau nggak ikut ke istana? Ke istana? Nanti aku minta izin sama orang tua kamu. Udah, ayo ikut. Ya wes, kita ganti baju dulu yang lebih bagus. Silakan duduk. Diri. Ada tamu. Izin menghadap Baginda Raja. Permaisuri, perkenalkan nama hamba adalah Dava. Dan ini istri hamba, Nyi Rondo. Ayah, kenalin. Ini sahabat aku, Akila. Ki Dava, Nyi Rondo, Akila, dan yang lainnya, saya ucapkan terima kasih banyak udah membantu putra saya selama ini. Sama-sama, Baginda Raja. Ya Rondo, terima kasih banget telah merawat putraku seperti anakmu sendiri. Sama-sama Permaisuri. Sekarang Joko Kendil, kamu mempunyai 2 orang ibu. Yang satu ibu yang melahirkan dari rahimnya dan yang satu melahirkan